Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-'aida al-fitri 'ala al-mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Seluruh pengurus masjid tanpa kecuali semuanya saya hormati, saya muliakan. Bapak Babinsa yang hadir, Bapak Binmas, tokoh masyarakat dan pemuka agama, bapak-bapak, ibu-ibu tanpa kecuali semuanya saya hormati. Ramadan telah berlalu dan berjuta tanda tanya buat kita semua. Adakah Allah masih mempertemukan kita bulan suci Ramadannya tahun depan? Ataukah Ramadan berlalu dan kita tidak akan ketemu lagi? Tidak ada yang tahu jawabannya kecuali hanya Allah. Yang jelas, di hari raya Idul Fitri kemarin ada istri tidak sama lagi dengan suaminya, karena suaminya berangkat duluan, tidur kaku berbaring di liang lahat. Ada juga suami tidak sama dengan istrinya. Ada seorang anak biasanya sama dengan mama dan bapaknya di hari raya Idul Fitri, tapi ternyata orang tuanya telah tiada. Begitu juga sebaliknya, ada orang tua tidak sama kemarin dengan anaknya. Pengurus-pengurus masjid banyak di antara kita yang tidak hadir Idul Fitri kemarin, bahkan tidak hadir tarawih, karena mereka lebih awal menghadap Allah. Semua yang berangkat duluan tidak ada apa-apa yang dibawa kecuali tangan kosong. Kain pembungkusnya adalah kain kafan, kain yang tidak berharga. Apa hendak dikata, itulah kenyataannya. Mengawali ceramah ini, coba ingat dan menghadirkan wajah-wajahnya pengurus masjid yang telah tiada, yang mendahului kita. Lalu bacakan suratul Fatihah. Al-Fatihah. Fatihah itu Pak adalah doa. Afdalu doa alhamdu. Seafdal doa adalah alhamdu. Jadi itu Fatihah mau diapakan saja tergantung niatnya. Kalau ada orang berkata, mana hadisnya baca Fatihah buat orang meninggal? Afdalu doa alhamdu. Seafdal doa adalah alhamdu. Itu namanya dalil secara umum. Jadi dalil itu terbagi dua. Ada dalil yang sifatnya umum, ada dalil yang sifatnya khusus. Baca Fatihah buat orang meninggal itu dalil Fatihah yang sifatnya umum. Itu Fatihah mau diapakan terserah orang. Mapacing korontigi Fatihah. Dengan berkah Fatihah padukan cintanya kedua mempelai. Sebagaimana berpadunya menyatunya cintanya Nabi Adam dengan istrinya Hawa. Orang pindah rumah Fatihah. Dengan berkah Fatihah buat berkahlah rumahnya. Sebagaimana berberkahnya Ka'bah Baitullah. Mobil baru Fatihah. Dengan berkah Fatihah selamatkan mobil dan penumpangnya. Sebagaimana selamatnya kendaraannya Nabi Nuh dan penumpangnya. Jadi itu Fatihah terserah mau diapakan. Makanya terkadang orang berkata wa ala hazihin niyah, tergantung apa yang diniatkan ini. Orang yang telah meninggal tetap ada hubungan dengan orang hidup.
apatah lagi orang hidup dengan hidup. Itulah tema yang terpajang, memperkuat silaturahim. Gimana caranya memperkuat silaturahim? Sangat sederhana, jangan sombong. Kapan tidak sombong, pasti kuat silaturahimnya. Tapi kapan suka mandang enteng orang, dirinya saja yang dianggap benar, orang pada dipersalahkan, rapuh silaturahim. Ibu-ibu yang cantik-cantik, jangan menepuk dada lantas mandang enteng orang. Dia bilang, saya lebaran kemarin talkunnya norak ya. Kalau norak ibu beli yang baru kasih, ini yang kau pakai. Itu namanya solusi. Jangan suka mandang enteng orang gara-gara kecantikannya ibu. Ibu cantik karena umur masih 40 tahun ke bawah. Masih perawatan. Tunggu tanggal mainnya. Kalau panjang umurnya, lantas giginya tinggal 3, 2 goyang, 1 hampir jatuh, biar pakai kawat gigi. Mirip film kartun Doraemon. Jangan sombong. Minta maaf yang berpangkat. Jangan mandang enteng orang gara-gara ada pangkatnya. Esok lusa pasti pensiun. Betul enggak kira-kira? Betul enggak? Pasti pensiun. Yang kaya raya. Jangan suka mandang enteng orang miskin. Bapak kaya tapi pasti ada yang kalah bapak. Ibu ada mobil 1, jangan congkak karena orang 2 mobilnya, ibu kalah. 2 mobilnya ibu, orang 3 mobilnya, kalah. 3 mobilnya, pasti dikalah sama penjual mobil. Jadi apa yang mau disombongkan? Ada sesuatu musyawarahkan, jangan memaksakan pendapat, apatah lagi ngurus masjid. Ngurus masjid itu tidak gampang Pak, mesti siap mental. Karena terkadang di masjid itu ada orang yang memang hobi mengkritisi. Selalu kenapa begini, kenapa begini, kenapa begini. Tapi biasanya kalau ada orang yang terlalu banyak kenapa begini ungkapannya, biasanya sumbangannya hanya itu, kenapa begini. Ketawa ketua panitia. Kalau diminta duitnya langsung berhubung. Tapi selalu mengkritisi. Kenapa modelnya mimbar begini? Kenapa modelnya tiang begini? Kenapa penceramah begini? Itu saja terus kenapa begini. Tapi giliran diminta sumbangan langsung berhubung. Berhubung tanggal tua, berhubung corona, berhubung kurang pembeli, terlalu banyak berhubung. Tapi kalau mengkritisi kenapa begini, hobi. Mudah-mudahan tidak kejadian di tempat ini. Tapi ada ungkapannya guru saya dulu. Kega engkau Muhammad, kotu engkau Abu Jahil. Maksudnya adalah di mana wadah ada kebaikan yang diperbuat, mesti ada yang menggerogoti kebaikan itu. Ya kungka Muhammad, kabu jahile nakutu. Kapan ada kebaikan yang dilakukan, pasti ada yang menggerogoti. Makanya ngurus kebaikan mesti siap mental. Dan semakin banyak tantangan, semakin banyak pahalanya. Imam sering dikritisi. Kenapa begitu bacaannya imam? Kenapa imam lain sambungannya? Coba bapak jadi imam. Ya. Kenapa ceramah tarawih begitu? Coba bapak yang ceramah tarawih. Kira gampang. Saya ulangi, kalau ingin memperkuat silaturahim jangan sombong. Dan jangan bersaudara ibarat persaudaraan jari-jari tangan.
Kenapa? Jari jari tangan ini organisasinya organisasi tangan. Anggotanya 5 tapi sombong semua. Kata Ibu Jari, saya yang hebat di organisasi tangan ini. Karena aku pemula, aku penghulu, aku induk. Saya yang pertama, kalian pendatang belakangan. Maka kalian mesti tunduk kepada saya. Dipaksa tunduk semua. Kata Ibu Jari. Kata jari telunjuk, sesungguhnya yang hebat di organisasi tangan ini adalah aku yang telunjuk karena aku sekarang pucuk pimpinan. Maka aku yang menunjuk kiri kanan. Woi, kue buka puasa taruh di depan. Woi, kau yang protokol. Woi, kau yang ini. Saya pucuk pimpinan. Pucuk pimpinan yang otoriter. Berkata jari tengah. Yang hebat di organisasi tangan ini adalah aku yang jari tengah. Karena aku yang tertinggi, aku yang terbesar, aku yang terkuat. Kalau ada kekacauan, maka tenaga saya yang diandalkan untuk mengamankan. Karena aku yang terkuat di antara kita. Sombong pula. Muncul jari manis. Kata jari manis, yang hebat di organisasi tangan ini adalah aku jari manis. Kalau kalian butuh dana, mesti minta ke aku. Karena aku yang terkaya di antara kita. Di mana-mana yang pakai cincin hanya aku, itu pakai cincin lagi. Kalau kau kurang dana, nuzulul Quran peringatan, saya yang suntik. Isra Mi'raj kurang dana, saya yang kasih duluan. Karena aku yang terkaya di antara kita. Sombong pula. Muncul yang paling kecil, anggaplah remaja masjid. Kata yang kecil, remaja masjid, contoh saja. Itu adalah Ibu Jari, kau penghulu. Telunjuk kau pucuk pimpinan, ketua umum. Jari tengah keamanan. Jari manis yang sering dipakai dananya. Tapi kami yang kecil, yang keluar masuk lubang untuk mencari sesuatu, kami yang disuruh kemana-mana. Maka kalian bukan bisa sukses karena berkat yang kecil. Anggaplah remaja masjid. Sombong pula. Kalau begini pengurusan, kacau karena semua menepuk dada. Mari kita bersaudara ibarat persaudaraan satu tubuh. Ketika kaki tertumbuk di batu, darah tanpa diundang keluar dengan sendirinya. Penglihatan berkunang-kunang, kepala turut jadi sakit. Gambaran persaudaraan dalam Islam. Dengan prinsip kesusahanmu adalah kesedihanku. Kesenanganmu adalah senyumku. Karena di hatiku ada kamu. Oh enak kalau bersaudara begini. Lalu ini ada ungkapannya Luqmanul Hakim. Ia berkata begini. Nah, jadilah engkau ibarat garam. Garam itu harganya murah, tapi tidak enak rasanya makanan tanpa kehadiran garam. Maksudnya adalah biarlah engkau sosok sederhana, tapi tidak enak rasanya pertemuan tanpa kehadiranmu di dalamnya. Memang ada orang gitu Pak. Kalau ada pertemuan tidak ada, orang bilang teleponku dulu. Tidak enak kalau dia tidak ada. Ayo telepon. Padahal orangnya sederhana. Ada orang hebat pakaiannya bermerek. Tapi kapan dia muncul, si kopi kita akan neneng kio kianjo. Kalau itu masuk bergabung lebih bagus aku mengundurkan diri. Sudah bukan garam ini racun. Tuh. Mau kuat persaudaraan, jangan sombong. Sederhana. Nah sekarang sesudah Idul Fitri ini anggaplah kita sudah bersih suci. Kayaumi waladatu ummu, seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Kalau ibadah kemarin sah dan diterima Allah, karena tidak semua yang sah itu diterima. Kalau pertanyaannya apa yang membuat ibadah itu sah? Jawabnya apabila dilakukan sesuai rukun, sudah sah. Tapi sah belum tentu diterima. Ibadahnya anak yang mendurakai orang tuanya,
biar bengkak dahinya sujud, Allah tidak terima. Makanya sudah Idul Fitri temui orang tuanya di kampung. Banyaknya orang di WA, di SMS. Maaf lahir batin. Tapi orang tua kampung, di kampung tidak disiarai. Dengan alasan sibuk. Aga naro sepa sibuk. Apa yang membuat sibuk? Istrinya berani dia belikan baju lebaran harga 2 juta. Mamanya dia belikan cakar, ladoraka. Sudah 2 tahun tidak mudik, astagfirullah. Liwakmu tuh. Tahun kemarin ada alasannya, pelarangan mudik. Tapi sekarang kan tidak ada pelarangan. Kenapa tidak pulang? Dia bilang ongkos lagi. Astagfirullah. Minta maaf, kalau bukan doa mama, bapak tidak jadi pejabat. Betul enggak kira-kira? Kalau bukan doa mama, bapak tidak kaya raya. Kalau bukan doa mama, bapak tidak jadi polisi. Kalau bukan doa mama, bapak tidak jadi tentara. Suasana lebaran tidak pulang kampung. Aga naruh pasibuki. Biar tarawih setiap malam, tapi orang tua rindu di kampung. Menatap wajahnya anak cucunya. Ya Allah. Satu, ibadah sah tapi tidak diterima Allah. Ibadahnya anak yang mendurhakai orang tuanya. Yang kedua, ibadah sah tapi tidak diterima Allah. Ibadahnya istri yang mendurhakai suaminya. Berani dia tunjuk-tunjuk suaminya. Buraknya dompalak nentongko kau. Suaminya bicaranya 2, dia 17. Repot-repot meto yang kalinya. Kocok. Ganaro. Ibu-ibu udah pernah sungkem sama suaminya udah lebaran? Alhamdulillah kalau sudah. Pulang lebaran bukan sungkem sama suami, macesmi, halo ces. Sudah 2. Ibadahnya anak yang durhaka sama orang tua, Allah tolak. Ibadahnya istri yang durhaka sama suami, Allah tidak terima. Yang ketiga, ibadahnya orang yang memutuskan silaturahim. Bombe gara-gara pilkada. Salona muantu. Pilkada sudah berakhir, bahkan sudah akan datang lagi ini. Udahlah. Udah 3. Yang keempat, ibadahnya orang yang gemar konsultasi sama dukun-dukun. Allah tolak. Man ata arrafan fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu lam tuqbal salatun arba'ina yauman. Siapa orang yang mendatangi dukun, tukang ramal, menanyakan sesuatu untuk diramalkan, lalu dia mempercayainya, maka ditolak salatnya 40 hari. Suami kurang romantis, dukun bereaksi. Masih konsultasi di dukun anak-anak kurang romantis keburanengku Pak Dukun. Nak Pak Dukun gampang ji, parekangi kopi. Ambil kotoran pusermu nu campurukan. Tai posi na painungan ila kaina, ila doraka. Itu namanya galakai TBC Pak, tai posi di painungan. Kalau mau suaminya romantis, mode bastel. Mode bastelnya sesuai seleranya suaminya. Maka suami juga jangan pelit. Kasih duit istrinya biar pergi Madiko. Tentu sesuai selera suami. Kalau suaminya tidak senang merah pipi, kasih hijau pipi. Ternyata besok biru pipi.
Kata anaknya, mak bedak apa sih lo kok warna biru? Dia bilang bukan bedak, aku ditonjok sama bapakmu. Capilah dulu kok kapan. Dan ini juga suami-suami. Pernah enggak minta maaf sama istrinya? Siapa tahu memang pernah nonjok istrinya. Haram hukumnya. Suami menyakiti fisiknya istri. Nyuruh salat. Mukul dengan tisu, sapu tangan. Tapi tetap tidak salat. Maka jalan terakhir sambai. Ya. Ganti Pak, ganti. Sampai. Daripada kata ini palu-palui baju kangen disambai kok. Cocok iya. Nah, tapi istri itu ibarat antena televisi. Istri ibarat antena televisi. Kalau siaran televisi bagus menangkap, maka antena itu bagus posisinya. Jangan coba-coba goyangkan. Jangan ganggu, jangan goyangkan. Karena kapan digoyangkan maka hasil tangkapannya sebentar bisa kesemutan. Artinya adalah pertahankanlah antena televisi itu. Cocok ya Pak? Cocok. Ya Allah. Nah, sesudah Idul Fitri ini, jadi kita sudah bersih suci, tapi jangan ada pada posisi yang tadi. Anak durhaka sama orang tua, istri durhaka sama suami, jangan bombe-bombe, dan jangan gemar ke dukun-dukun. Nah, tambah lagi satu, ibadah biar sah, tidak diterima Allah, ibadahnya orang yang memakai pakaian. Contohnya pergi umroh tapi uang korupsi. Pergi umroh tapi uang nipu orang. Pergi umroh tapi hasil judi. Hasil renten. Hasil nipu-nipu dagang. Pakai pergi umroh. Oh, sila dek bawa mimat talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Kata Allah, siapa yang panggil engkau? Uang korupsi kau pakai. Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Kata Allah, saya tidak panggil engkau karena uang rentenir apa solondoe nu pakai. Ditolak Pak. Kenapa? Inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allah itu tayyib, bersih, suci, tangkasa, malanying, macaka, mapacing, tidak diterima kecuali yang bersih, suci. Ya Allah, saya baru kemarin Pak pulang dari Tanah Suci. Baru kemarin. Menggembirakan melihat di Saudi karena sudah tidak ada masker, tidak ada jarak, dan tidak ada pertanyaan mana vaksinmu. Tidak ada. Mendarat di Saudi hanya paspor yang diminta. Setelah dicap paspor prak, silakan masuk masjid, silakan masuk raudhah, silakan. Dan tidak pernah ada pertanyaan, vaksin apa kau pakai? Berapa kali divaksin? Kenapa tidak pakai masker? Udah nggak ada di Saudi. Jadi sudah betul-betul normal. Bahkan sudah aba-abanya sawu sufufakum. Luruskan sapu. Lurus dan rapat. Ini sudah pertemuan sedunia Pak. Sedunia. Udah berjubel orang di Masjidil Haram. Jadi alhamdulillah sudah menggembirakan. Saya lanjut sedikit lagi. Karena ceramah saya sudah lebih. Tertulis di sini 15 sampai 20 menit. Ini sudah 22 menit. Sedikit lagi. Nah, anggaplah kita sudah suci.
tinggal mau menjaga kesucian itu. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya menjaga kesucian? Imam Ghazali Hujjatul Islam menjawab, anggaplah kita sudah bersih Pak, sudah Idul Fitri. Idul Fitri itu artinya kembali fitrah, kembali suci. Tinggal mau dijaga. Cara menjaganya ada 4. Satu adalah qiyamul lail, salat tengah malam sebagai pengganti salat taraweh. Taraweh sudah nggak ada lagi. Nanti Ramadan tahun depan lagi kalau panjang umur. Tapi salat tengah malam Pak, salat tahajud tetap ada. Nah karena susah tahajud ke Ustadz, tin aja. Karena kalau masjid itu tarhim, makanya sebaiknya ada tarhimnya itu masjid Pak. Wassalatu wassalamu alaik. Masih bisa orang tahajud. 4 rakaat tahajud tambah 1 witir. Masih dapat itu. Capek 2 rakaat saja tahajud. 1 rakaat witir. Letih lesu loyo 2 rakaat tahajud, tidak usah witir. Belum mampu langsung saja witir serakaat. Tidak sanggup atindro bawan no. Karena tidak mungkin setengah rakaat. Nah, cara menjaga kesucian salat malam, bitu Anda tahajud 1. Dan kalau Bapak Ibu rajin salat subuh, saya rasa tidak susah Pak. Karena begitu tarhim masih bisa. Nah, sudah tahajud 2 rakaat tambah 1 witir, berangkat ke masjid, tahiyatul masjid. Udah itu salat sunat fajar atau salat sunat subuh. Itu salat sunat subuh, itu juga salat sunat fajar Pak. Jadi jangan nanya yang mana didahulukan, salat sunat subuh atau salat sunat fajar. Loh kok yang mana didahulukan? Yang mana didahulukan, laki-laki atau pria? Yang mana didahulukan, wanita atau perempuan? Yang mana didahulukan, bencong atau KW-KW? Ya tonji anjo. Nah, waktunya antara azan dan qamat. Antara azan dan qamat di situ waktunya qabliyah subuh atau qabliyah fajar. Oh saya udah tahunan lakukan Ustadz, alhamdulillah. Tapi sedih rasanya. Kenapa? Begitu masuk di masjid di qamat. Qad qamatis sholatu qad qamatis sholah. Saya enggak sempat lagi. Boleh mengitikadkan dalam hatinya. Ya Allah, salat sunat qabliyah subuh aku akan tunaikan sesudah subuh. Boleh. Boleh. Cuma melakukan itu jangan di masjid. Pulang cepat, lakukan di rumahnya. Karena kalau di masjid, si kobi kita uang. Nah, karena barang pongo-pongo romenjo. Kenapa? La sholata ba'da sholati subuh. Tidak ada salat sesudah salat subuh. Betul? Hatta tatlu syamsu. Sampai terbit matahari. Kecuali kondisi seperti tadi, boleh mengitikadkan dalam hatinya. Sebagai syariat, betul. Tapi ingat, dahulukan akhlak daripada syariat. Kalau dia lakukan di sini syariatnya sah, akhlaknya yang kurang tepat karena mengundang orang bicara. Itu nama maling-maling roh, tena jana lingu anjo. Jadi pulang cepat lalu lakukan di rumahnya salat sunat sebelum subuh yang dipindahkan sesudah subuh. Maka niatnya bukan adaan tapi qodaan. Ngerti enggak kira-kira? Kalau adaan melakukan ibadah pada waktunya. Itu namanya adaan. Kalau melakukan ibadah bukan waktunya namanya qodaan. Ustadz, saya ketiduran. Terus saya tidak salat maghrib. Kenapa? Sudah masuk waktu isya. Tidak apa-apa. Silakan salat maghrib di waktu isya. Tapi niatnya bukan adaan, qodaan. Jadi usolli fardal maghribi salasa rakaatin mustaqbilal qiblati qodaan.
lillahi ta'ala. Paham kira-kira? Kalau waktunya namanya adaan. Di pasilener ngiriwetunna riaseni adaan. Narekona pasilener nginatanya wetunna riaseni kodaan. Ibu tidak puasa Ramadan kemarin karena halangan. Dibayar di luarnya namanya apa? Koda. Ya kan? Cara menjaga kesucian adalah sholat malam. Satu. Yang kedua, cara menjaga kesucian tadabbarul Quran. Senantiasalah mengaji dan mengkaji Al-Quran. Jadi itu Al-Qurannya jangan dibaca hanya Ramadan. Sesudah Ramadan tetap baca. Sesudah Ramadan talqun sajadah di beklin, direndam, disetrika, dilipat rapi, lalu disusun talqun sajadah Quran, lalu diusap talqun Quran sajadah. Semoga panjang umur, kita jumpa Ramadan tahun depan. Salonan tulakutuh. Udah dua nih cara menjaga kesucian. Yang ketiga cara menjaga kesucian, majelis taklim. Ramadan kemarin dengarkan terus ceramah, udah tidak sekarang buat majelis taklim. Undang Amirul Amri sekali-sekali bawakan pengajian. Kan gitu, pasti beda orang yang suka mendengar dan orang yang tidak senang mendengar. Udah berapa Bu? 3. Yang keempat, halul batni. Mengosongkan perut dari makanan minuman yang haram. Termasuk di dalamnya puasa. Puasa Ramadan sudah tidak ada. Tapi ada 6 hari di bulan Syawal. Mungkin ibu sudah ada yang selesai. Ya kan? Nah, pelaksanaan 6 hari itu di bulan Syawal ada 3 pelaksanaannya. 1, bayar qadha. Selesai qadhanya baru mulai menghitung sunat 6 hari. Cara pertama. Cara kedua, qadhanya dulu bayar, sesudah bayarnya baru sunatnya. Cara selanjutnya sunatnya dulu 6 baru qadhanya. Karena membayar qadha panjang waktunya. Sudah 2 cara. Saya ulangi. Cara pertama mendahulukan qadha lalu 6. Cara kedua 6-nya dulu, qadhanya belakang. Sudah 2. Cara ketiga, ini praktis. Puasa apapun dilakukan di bulan Syawal dan jumlahnya 6 hari, maka nilainya itu sama kalau puasa 1 tahun. Hadisnya adalah man shoma ramadhana tsumma atbahu sittam min syawali kana kasiyamid dahr. Siapa yang puasa Ramadan kemudian puasa 6 hari di bulan Syawal, maka sama puasa 1 tahun terus menerus. Puasa apa? Hadisnya bilang hanya puasa. Kalau demikian puasa apapun yang dilakukan di bulan Syawal dan jumlahnya 6, maka sama kalau dia puasa 1 tahun terus menerus. Olehnya itu, ibu ada qadha 4, anya kallani epah. Sengaja aku puasa besok qadha. Besok lagi qadha, besok qadha. 4. Ada nazar, tinja 2. Nazar, tinja 2. Anya tinja nih 2. Sudah berapa Bu? 6. Sudah mendapatkan pahala 1 tahun. Karena dilakukan di bulan Syawal. Qadha terbayar, nazar sudah selesai. Pahala 1 tahun digenggam. Ikan nasempo sih. Paham? Saya tidak begitu Ustaz. Terus gimana? Saya niat sunat 6 hari. Tetap dapat 1 tahun. Tapi qadhanya tetap ngutang. Silakan memilih yang mana mau dipraktekkan. Salah satu di antara 3 hal. Sama halnya hadis man tatahhara fi baitihi summa ata masjidal Quba fa shalla fihi ka ajri umrah. Siapa yang berwuduk di rumahnya, maksudnya di hotelnya, lalu mendatangi Masjid Quba dan sholat di dalam, maka pahala sholatnya itu umroh. Sholat apa? Yang penting sholat.
Apa tahiyatul masjid, duha, hajat, taubat, salat apapun nilainya umroh. Kalau ada udunya, begini juga. Siapa yang puasa 6 hari nilainya 1 tahun. Puasa apa? Yang penting puasa, terserah niatnya. Gitu. Nah, siapa yang berwudu lalu mendatangi Masjid Quba, pahalanya umroh. Tapi Masjid Quba di Madinah. Bukan Masjid Quba yang di Jalan Tinumbu sana, bukan. Inilah cara menjaga kesucian. Kalau terjaga kesucian, terjaga, lalu muncul sakaratul maut, ajal menjemput, kita menghadap dalam keadaan bersih suci, inilah orang yang selamat dunia akhirat. Inilah yang saya sampaikan. Minta maaf karena lebih ceramah saya. Di mimbar tertulis 20 menit. Banyak lebihnya. Gimana? Kita doa. Nanti disambung lagi. Silakan buat ibu-ibu pengajian lah. Baru kalau tidak bisa sekali sepekan, 2 kali sebulan. Tidak bisa 2 kali sebulan. Sekali sebulan. Tidak bisa sekali sebulan. Ramal apa sih matu? Ikut tunatotu. Kita doa. Memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa menuntun kita agar kita senantiasa memperbaiki ibadah dan memperbanyak zikir, menghindari larangan-larangan Allah hingga maut menjemput. Al-Fatihah.